Halo guys, selamat pagi, selamat malam, selamat siang, kapanpun kalian melihat video ini. Kembali lagi dengan aku, Putri Siani, NPM 2522011037. Tebak aku hari ini dapat video praktikum apa? Nah, kemarin kan aku udah ngebuat tuh jenis-jenis kayak bakteri, virus, jamur, parasit, rickettsia, protozoa, dan lain sebagainya kan. Nah, jadi hari ini aku ada tugas video praktikum yang agak lain. Kenapa tuh? Yaitu tentang ngebahas agen infeksius. Jadi kali ini aku ngebahas tentang skema atau proses terjadinya infeksi gitu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke gambarnya, kalian tahu nggak sih kalau di dunia ini tuh ada parasit yang kalau hidup tuh di dalam tubuh kita gitu. Nah, sampai bertahun-tahun tanpa kita sadari. Nah, namanya apa? Kalian coba bisa tebak? Nah, namanya itu adalah cacing parasit atau helminth. Nah, jadi agen infeksius itu bukan cuman virus atau bakteri aja. Seperti aku yang gambar sebelumnya tadi, aku bilang ada parasit, terus ada rickettsia, terus ada jamur, bakteri, dan lain sebagainya, dan banyak banget kan. Nah, itu tuh kayak bukan cuman kayak super kecil aja. Ada juga yang namanya cestoda atau cacing pita. Kalian pernah dengar gak sih kalau itu di perut kamu cacingan, kamu cacingan, dan lain sebagainya. Kalian pasti pernah dengar itu kan. Nah, spesifiknya hari ini aku akan membahas dua bersaudara itu yang cukup terkenal, yaitu Taenia saginata dan Taenia solium. Kenapa sih kita harus kayak ngebahas tentang ini? Sebelumnya kalian pernah nggak sih kayak ke khalayak umum atau kita ke pasar gitu kan, pasti kayak ngelihat kayak makanan atau daging-daging merah contohnya yang kebuka gitu kan. Nah, itu pasti kayak keinget, itu sehat gak sih, itu tuh bersih gak sih, itu tuh terkontaminasi gak sih. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus kayak karena infeksi ini juga atau infeksi dari cacing pita ini masalahnya serius banget. Mereka itu parasit sejati, jadi mereka itu nggak punya saluran pencernaan sendiri. Jadi itu mereka yang menyerap nutrisi langsung dari usus kita. Bayangin nih, kita udah makan banyak, kita bayangin udah makan yang bergizi, kita makan udah buah, sayur, segala macem yang bikin kita kenyang, yang bikin kita sehat, tapi yang makan tuh cacing, mereka yang dapat gizinya gitu. Jadi makanya kenapa orang itu terinfeksi sering ngerasa lemas atau kayak berat badannya turun drastis gitu. Nah, langsung aja kita ke videonya dan nanti aku ngejelasin juga skemanya dari awal sampai akhir. Langsung aja kita videonya. Bentar dulu, aku tetap seperti biasa, alat dan bahan yang aku gunakan itu seperti pensil, penghapus, terus habis itu ada pensil warna, terus habis itu buku gambar. Oke, langsung aja kita ke videonya. Let's go. By the way, teman-teman pernah gak sih ngelihat telur atau cacing pita secara langsung, atau mungkin bisa lihat dari internet atau sosial media lainnya gitu kan. Nah, itu telur cacing tuh pinter banget tahu nyamar di rumput. Sekali makan sapi atau babi, mereka tuh langsung touring ke otot dan bikin tenda di sana. Namanya cysticercus. Nah, kalau kalian makan dagingnya yang masih merah atau kurang matang, nah contohnya kalau kalian suka makan steak atau kayak lainnya itu yang daging-daging merah itu, nah selamat banget, kalian baru saja kasih tumpangan gratis buat cacing ini, buat tubuh sampai 10 meter di perut kalian. Bayangin juga, itu sepanjang bus sekolah di dalam usus kamu. Nah, next kalian coba visualisasikan ini, seekor cacing yang lagi healing di otak babi atau otot sapi. Chill banget kan? Tapi tunggu sampai dia masuk ke sistem pencernaan manusia. Dia bakal nempel di usus pakai pengaitnya, lalu makan besar dari nutrisi yang kalian makan. Jadi, kalau kalian udah makan banyak tapi nggak kenyang-kenyang, coba cek, jangan-jangan kalian lagi bagi hasil sama cacing pita ini. Horor tapi nyata ya kan? Nah, cacing pita juga kayak manusia bisa hidup sampai 30 tahun loh. Kalau nggak diusir, betah banget ya jadi penghuni kos di usus. Dan fun fact-nya satu lagi, cacing pita itu nggak punya mulut. Mereka tuh menyerap nutrisi langsung lewat kulitnya yang super panjang. Dan kerennya, sekaligus ngeri, mereka itu hermafrodit. Satu ekor bisa membuahi dirinya sendiri atau single parent yang sangat produktif.
Nah, jadi teman-teman masih tim steak yang masih berdarah-darah atau tim matang sempurna nih. Dan jangan lupa cuci tangan sebelum makan biar nggak ada penumpang gelap yang ikutan masuk ya. Stay safe and stay healthy. Semoga kita selalu sehat dan kita dijauhi dari cacing-cacing pita yang sangat-sangat suka menumpang hidup di sistem pencernaan kita. Jadi ini aku udah ngegambar skema proses infeksi pada cacing parasit. Nah, seperti aku tadi udah bilang bahwa cacing parasit itu hidup di dalam sistem pencernaan manusia. Nah, jadi di awal itu ada di mana ini dimulai dari bawah nomor 1, telur atau segmen cacing keluar lewat feses manusia yang udah terinfeksi ke lingkungan. Ini biasanya terjadi kalau sistem pembuangannya limbah kurang baik atau kurang tepat. Nah, jadi ini tuh telur-telur ini beredar di lingkungan kita, lingkungan khalayak atau lingkungan pada di luar gitu. Lalu kedua ini adalah sapi atau babi yang nggak sengaja makan telur itu. Yang dimana itu kan tadi nomor 1 kan di lingkungan gitu kan. Nah, terus yang nomor 2 ini sapi dan babi itu gak sengaja makan. Terus di perut mereka itu telur itu menetas jadi larva oncosphere. Dan oncosphere ini nembus dinding usus dan pindah ke otot atau daging ke mereka. Di sana mereka berubah jadi kista kecil yang disebut cysticercus. Ini yang sering disebut daging keras atau daging beras kalau di pasar. Jadi kalau di sapi itu Taenia saginata dan yang di babi itu Taenia solium dan terinfeksi melalui konsumsi tumbuhan yang mengandung telur atau prolaktit. Tadi yang seperti aku udah bilang. Terus selanjutnya ada proses infeksi ke kita.
Jadi bahayanya di sini itu kalau kita makan daging yang mengandung kista dan masaknya nggak matang, itu bener-bener kista itu masuk ke perut kita. Nah, di usus halus juga kepalanya bakal keluar dan nempel kuat banget. Nah, jadi itu pasti ada gejalanya. Jadi gejalanya itu biasanya penderita bakal ngerasa mual, pusing, perut mulas, sampai diare. Yang paling ekstrimnya itu adalah penderita bisa ngerasa lapar terus, tapi badannya malah makin kurus karena nutrisinya diserobot oleh cacing. Nah, jadi dari skema ini, yang pertama itu telur yang beredar di lingkungan kita, terus habis itu telur itu tumbuh di lingkungan, habis itu sapi dan babi itu makan rumput-rumputan itu, yang dimana lanjutnya itu cacing itu akan menetas yang namanya adalah onkosfir. Ini menetas di mana ke otak dan bisa bertahan di otot-otot babi, yang dimana nanti bisa dikategorikan daging beras pada di pasar-pasar gitu. Nah, selanjutnya ini yang di dalam otot itu, terus selanjutnya kita masuk ke dalam dimana manusia itu mengonsumsi, yang dimana dagingnya itu tuh kurang matang atau kurang sempurna matangnya. Nah, itu bisa masuk ke dalam usus halus dan menempel kuat, bahkan kepalanya tuh bisa makin besar gitu. Nah, itu juga bakal ada gejalanya tadi seperti diare, terus manusia bakal ngerasa lapar terus tapi badannya kurus atau badannya nggak gemuk-gemuk gitu. Nah, jadi gimana tuh setelah aku ngejelasin dari tahap-tahap yang pertama telur itu tadi, terus dimakan sapi atau babi, terus berkembang di otak sapi atau babi itu, terus dikonsumsi manusia, dan bisa cacingnya tuh hidup di dalam usus kita. Nah, gimana? Horor kan? Nah, jadi tapi tenang dulu. Sebagai panutannya, aku mau kasih kesimpulan buat kita semua. Intinya, siklus hidup Tania ini sangat bergantung pada rantai makanan dan kebersihan. Nah, jadi kalau kalian makan daging-daging itu usahain harus matang sempurna. Nah, jangan kompromi sama daging yang kurang matang atau ragu untuk sumbernya. Dan jangan lupa, cuci tangan adalah kunci dengan jaga kebersihan. Kita mutus rantai penyebaran atau cacing ini ke lingkungan atau tubuh kita. Sekian penjelasan dan pembuatan video praktikum kali ini. Semoga penjelasan aku cukup lengkap dan ngebantu kalian lebih paham soal bahaya laten si cacing pita ini. Dan ini juga bisa membuat aku lebih paham sih ternyata tuh cara proses infeksi cacing pita tuh seperti itu. Aku kira cuman kayak sepele aja, ternyata emang sepenting itu, ternyata seharus diperhatikan itu. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya di sini juga belajar. See you on the next video. Bye bye.